Halo guys, hari ini kita review Suzuki Ignis ya. Karena ini kebetulan mobil operasional saya ini kan kemarin sudah di Lego buat beli truk. Nah sekarang kita lagi cari-cari nih mobil operasional yang irit, lincah, tapi muatnya cukup banyak. Nah salah satunya kandidatnya Suzuki Ignis. Ini kebetulan punya saudara saya nih, Suzuki Ignis. Kita mau lihat-lihat nih apakah cocok buat kendaraan operasional kita. Kalau dari desain depannya sih oke ya, karena dia udah futuristis banget nih. Dia udah pakai DRL tuh. Ini tipe yang paling tingginya nih. Ini sudah pakai DRL, udah pakai fog lamp. Modelnya sih udah oke nih, keren. Nah, yang paling penting itu adalah dia punya ground clearance-nya cukup tinggi nih dibanding kayak Brio itu. Jadi dia udah 180 cm, 18 cm, kalau Brio itu 16 cm. Lumayan, jadi kalau kita ke survei-survei ke tempat yang aspalnya kurang bagus, nggak mentok. Nah, ini kekurangannya Ignis nih, belakangnya bentuknya begini ya. Coba teman-teman komen nih, ini bagus apa enggak nih bentuk kayak begini nih? Kalau saya sih sebenarnya kurang suka ya, apalagi nih ngeliat banyak kecil banget kalau Ignis ini kelihatan dari belakang. Terus atasnya juga gundul gini. Tapi sih oke, udah ada ini sih wiper belakang, jadi kalau kita lagi jalan-jalan yang agak hujan-hujan kita bisa visibilitas belakangnya juga oke. Nah kalau untuk ininya, lampunya semua masih bohlam ya, belum ada yang LED. Dan kalau untuk tipe yang tertinggi ini dia bisa two-tone nih, ada pilihan two-tone warnanya. Untuk apa namanya nih, antena masih model antena kayak remote control nih ya, tapi dia kerennya udah ada ini nih, apa ya, smart entry ya namanya ya, smart entry, jadi nggak perlu pakai kunci, kita bisa masuk. Nah yuk kita langsung ke interiornya. Nah ini bagian dalam Ignis nih, ini udah keren sih, apalagi yang tipe tertinggi ini GX ya kalau nggak salah ya, saya juga kurang hafal nama-namanya. Cuma dia sudah kuncinya sudah seperti ini nih, smart key. Jadi untuk starter kita tinggal tekan tombol start stop engine. Cuman sayangnya ini kalau yang sebelum facelift dia head unitnya masih seperti ini nih, belum ada layarnya, masih hanya double din saja, tapi sudah ada bluetoothnya sih. Nah yang unik lagi ini nih, panel-panel AC-nya dia punya bentuk yang cukup unik. Tapi kekurangannya Ignis ini, terutama yang Matic-nya itu namanya AGS. Dia sistemnya itu sistem mobil manual tapi dikasih kopling otomatis. Jadi untuk apa namanya, untuk berakselerasi segala macam itu agak-agak kurang dan kadang suka ngelos, dayanya kurang nyaman lah menurut saya. Cuma katanya sih sistem AGS ini yang bikin Ignis ini jauh lebih irit dibanding kompetitornya yang mungkin sudah Matic ataupun sudah CVT gitu. Ini untuk tampilan ini ya, tampilan speedometernya juga lumayan lah, cukup unik, ada aksen-aksen biru-biru begini, dan sudah ada ini nih layar-layar begini, dan ada pencet-pencetan nih untuk audio, tapi belum ada untuk macam cruise control. Dan dia juga belum ada steer kulitnya ya. Gitu. Untuk dalamnya sih cukup lega ya. Ini juga joknya juga kelihatan keren ya, karena ada beberapa juga yang model bangku pocong, ada juga yang ininya rata doang. Kalau ini sih udah cukup memeluk nih. Ada bagian yang cukup memeluk dan bagian belakangnya cukup untuk 5 orang nih ya. Jadi totalnya. Dan enaknya lagi di bagian belakangnya itu nanti ada bagasi sedikit. Nah ini ya, desainnya cukup oke sih. Oke. Nah ini nih bagasinya yang model-model Brio itu tidak ada. Ini bisa dilipatnya juga 60-40, jadi lebih praktis lah. Dan ini juga dalam sekali ya. Ini yang dia keunggulannya dibanding kompetitor seperti Brio, Honda Brio gitu. Dan ini untuk ukurannya dia dibanding race
Dan Rocky dia masih jauh lebih kecil, terutama di bagian moncong depan sama bagian belakang, tapi masih menyisakan ruang untuk bagasi. Itu yang membuat saya agak tertarik juga nih. Tapi kekurangan lain nih selain sistem AGS-nya yang agak-agak lemot, itu suspensinya nih. Suspensi Ignis ini keras banget, jadi kurang nyaman juga sih, terutama di bagian suspensi belakang. Itu sih kekurangannya. Sekarang kita lihat di sektor mesin ya. Nah, ini untuk sistem pelipatan ininya juga sudah auto retract nih. Dia sudah dilengkapi dengan auto retract untuk yang tipe tertingginya. Itu. Selebihnya sih plus minus sama saja ya. Tapi ya desainnya sih cukup oke. Cuman yang mengganggu memang ini nih, AGS sama suspensi belakangnya keras banget. Nah, ini untuk mesinnya nih, dia sudah 1200 cc, sudah dilengkapi juga dengan ABS pengeremannya. 1200 cc sih standar ya, karena kompetitornya juga 1200 cc, dan dia belum ada embel-embel kayak dual VVT-i apapun itu. Tapi yang membantu dia lebih irit adalah si sistem AGS-nya gitu, teman-teman. Juga dia sudah dilengkapi dengan peredam ya. Kompetitor biasanya masih ada yang belum pakai peredam juga nih. Ini mesin udah cukup panjang ya, jadi emang udah kotor. Emang ini mobil dipakai sehari-hari dan katanya sih irit banget dan cukup awet. Nah, jadi segitu dulu ya review singkat mengenai si Suzuki Ignis ini. Ini akan saya pertimbangkan untuk jadi mobil operasional. Semoga selain ini kita coba ngeliat seperti Brio, Agya, ataupun Avanza, Expander. Kita mau coba-coba cari mana mobil operasional yang paling oke. Thank you teman-teman. Halo guys, hari ini kita mau, ya ilah aku katanya nggak mau in frame dot, ngapain main situ sih?